Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruliana Sofia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Nah, untuk mempelajari perkalian dan pembagian bentuk aljabar, yang pertama kita harus pelajari adalah FPB. Masih ingat kan apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Contohnya FPB dari 12 dan 15. Ini bilangan bulat ya. 12 itu kita cari dulu faktorisasi primanya, yaitu 2 pangkat 2 dikalikan 3. Sementara 15, faktorisasi primanya adalah 3 kali 5. Nah, untuk mencari FPB itu, kita cari melalui pangkat yang terendah dan yang sama. Artinya, bilangan yang ada di 12 dan yang ada di 15. Berarti di sini adalah bilangannya 3. Maka FPB dari 12 dan 15 adalah 3. Nah, sekarang FPB dari bentuk aljabar, contohnya 3A dan 6AB. Di sini ada 3A, itu artinya faktorisasinya adalah 3 kali A. Sementara 6AB itu sama dengan 2 kali 3 kalikan A kalikan B. Maka FPB-nya cari yang sama ya, yang artinya yang bawah, yaitu angka 3 dan huruf A. Maka di sini FPB dari 3A dan 6AB adalah 3A. Sekarang FPB dari 8x kuadrat Y pangkat 3 dan 4x pangkat 3 Y pangkat 2 adalah, di sini kita cari dulu faktorisasi primanya. Nah, 8 itu berapa? 2 pangkat 3 kan? Nah, untuk X dan Y-nya dia tetap sama dengan sampingnya. Nah, di sini 4X pangkat 3 Y pangkat 2, faktorisasi prima dari 4 adalah 2 pangkat 2. X dan Y-nya dia tetap. Nah, FPB masih ingat ya tadi, pangkat yang terendah dan sama. Artinya yang atas dan bawah itu sama. Dan di sini berarti 2 pangkat 2-nya diambil, X pangkat 2-nya, dan Y pangkat 2-nya. Sehingga FPB dari 8X pangkat 2Y pangkat 3 dan 4X pangkat 3Y pangkat 2 adalah 4X kuadrat Y pangkat 2 atau 4X kuadrat Y pangkat 2. Nah, sekarang KPK. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, yang dicari apa? Pangkat yang tertinggi dan yang tidak sama. Nah, di sini tadi kan 12 kan 2 pangkat 2 kali 3, 15-nya kan 3 kali 5. KPK-nya yang nggak sama, berarti 2 pangkat 2-nya diambil, 3-nya diambil satu saja, 5-nya diambil. 2 pangkat 2-nya kan 4, dikalikan 3 dikalikan 5, maka KPK-nya adalah 60. KPK dari apa? KPK dari 12 dan 15. Nah, sekarang KPK ada bentuk aljabar, 3A dengan 6AB sama. Kita cari dulu apanya? Kita cari dulu faktorisasi dari 3A, 3 kali A. 6AB, 2 kali 3 kali A kalikan B. Maka KPK-nya ingat, kalau KPK tadi kan dia yang tidak sama dan pangkat yang paling tinggi. Nah, di sini tidak samanya kan berarti 2. 3-nya kita ambil juga. Tidak sama dan yang sama ya. 3 diambil A sama B. Nah, jadi KPK-nya dari 3A dengan 6AB adalah 6AB. Dari mana dapatnya 6? 2 kali 3. 2 dikalikan 3. A kalikan B hasilnya adalah AB. KPK dari 8X kuadrat Y pangkat 3 dengan 4X pangkat 3 Y pangkat 2. Nah, 8X kuadrat Y pangkat 3, cari faktorisasi prima seperti tadi bisa ya, langsung 2 pangkat 3X pangkat 2 Y pangkat 3, 4X pangkat 3 Y pangkat 2 jadinya 2 pangkat 2 X pangkat 3 Y pangkat 2, KPK-nya adalah pangkat yang paling rendah. Ini kan ada 3 sama 2 yang diambil yang, KPK itu pangkat yang paling tinggi. 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2 yang diambil adalah 2 pangkat 3. X pangkat 2 dengan X pangkat 3 yang diambil X pangkat 3. Yang paling tinggi semua ya. Kalau FPB-nya tadi yang paling rendah. Nah, sehingga KPK dari 8X kuadrat Y pangkat 3 adalah, dan 4X pangkat 3 Y pangkat 2 adalah 8X pangkat 3 Y pangkat 3. Oke. Nah, sekarang untuk perkalian bentuk aljabar. Nah, untuk perkalian bentuk aljabar ini kita mau ingat dulu kemarin untuk penjumlahan bentuk aljabar A tambah A kan hasilnya 2A ya. Nah, ingat pada penjumlahan itu jika variabelnya sama dan pangkatnya sama. Nah, kan karena sama dia bisa dijumlahkan. Nah, pada perkalian A dikalikan A dia A kuadrat. Ingat nih, kalau pada penjumlahan nih 2-nya ada di depan. Kalau pada perkalian dia 2-nya ada di atas nih, A tambah A. A kali A dia A pangkat 2 gitu. Nah, sekarang ketiga A ditambah A jadinya hasilnya adalah 4A kan 3 tambah 1 kan hasilnya 4 gitu. 3A dikalikan A, 3 kali 1-nya hasilnya 3. A kali A hasilnya A kuadrat gitu. A ditambah A kuadrat. Nah, tidak sejenis, maka dia tetap ya. Nah, pada perkalian tuh bedanya tuh. Di sini ada A kalikan A pangkat 2. Nggak sejenis, tetapi dia bisa dioperasikan. Jadi A pangkat 3 dari mana dapatnya? Ini ada 1, ini ada 2, tambah 2. Jadi hasilnya adalah 3. Nah, contoh selanjutnya,
3A ditambah 2B. Nah, jelas dia ya nggak sejenis, maka dia nggak bisa dijumlahkan, maka dia tetap. Kalau pada perkalian, dapat dioperasikan. 3 dikalikan 2-nya dulu, hasilnya berapa? 6. A dikalikan B, hasilnya berapa? AB. Maka di sini hasilnya 6AB gitu. Nah, sekarang kalau A pangkat 2 ditambah A pangkat negatif 2, kan tidak sejenis ya, karena pangkatnya berbeda, maka dia hasilnya dia tetap. Tetapi pada perkalian bentuk aljabar, walaupun tidak sejenis nih, A pangkat 2 dikalikan A pangkat negatif 3, tuh kan karena bilangan pokoknya sama, langsung jumlahkan saja. 2 ditambah negatif 2 atau 2 dikurang 2. Berapa 2 kurang 2? 0 kan? Maka A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar untuk satu suku dikalikan 2 suku. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya kalau misalkan kita mau mencari satu suku dikalikan 2 suku, di sini A dikalikan dengan 2C gitu. Nah, berarti di sini A dikalikan A hasilnya apa? A kuadrat. A dikalikan 2C hasilnya apa? 2AC gitu. A kalikan A kuadrat, A dikalikan 2C hasilnya 2AC. Ini kalau dia dalam bentuk tabel. Nah, ini A kuadrat ini hasil perkalian A dengan A. Kalau 2AC ini hasil perkalian A dengan 2C. Gampang ya? Oke, sekarang contohnya kalau satu suku dengan 3 suku. Sama sebenarnya dengan yang di sini. Itu kalau kita gunakan pola, ini cara yang paling mudah nih ya. 3C dikalikan dengan A, hasilnya 3AC gitu kan. 3C dikalikan dengan 2B, ini 3 kali 2-nya berapa tadi? 6 ya. 6BC. Setelah itu 3C dikalikan dengan min 4C. Ini minnya ya. Jadinya hasilnya min 12C pangkat 2. Nah, kalau menggunakan tabel, kita lihat sini. Ini ada A, ada 2B, ada 4C. Jadi A, 2B, min 4C. Dengan 3C. 3C-nya letakkan di sini. Ya sudah, kalikan aja. 3C dikalikan A, 3AC. 3C kalikan 2B, hasilnya 6BC. Gitu kan. 3C dikalikan min 4C, hasilnya min 12C kuadrat. Sama ya dengan hasil yang di atas. Oke, sekarang kalau misalkan 2 suku dikalikan 2 suku. Nah, hampir sama. Cuma bedanya nih setiap ininya ya. Nih lihat. Di sini A dikalikan dengan A, hasilnya adalah A kuadrat gitu kan. A dikalikan dengan min 2B, hasilnya min 2AB. B dikalikan dengan A kan harusnya BA, tapi boleh juga AB sama saja. Jadi ditambah AB, B dikalikan dengan min 2B, hasilnya min 2B kuadrat. Nah, ada sejenis, ada 2AB dengan AB. Ini min 2, ini tambah 1, jadinya hasilnya min AB. Jadi A kuadrat dikurang AB dikurang 2B kuadrat. Untuk hasil kali A plus B dikalikan dengan A min 2B. Kalau kita menggunakan tabel bagaimana? Kalau menggunakan tabel kita lihat saja di sini. Ini kan A plus B. Ini A tambah B. A min 2B berarti A dikurang 2B gitu ya. Nah, yang ini sama hasil kali A kali A. Ini A kuadrat. A dikalikan B, AB. Min 2B dikalikan A min 2AB. Min 2B dikalikan B hasilnya min 2B kuadrat. Seperti itu. Nah, sekarang kalau 2 suku dikalikan 3 suku, sama ya. 2 suku dikalikan 3 suku kan tinggal dikalikan aja. 3C dikalikan A dulu, gitu kan. 3C dikalikan 2B, ini kan 3C dikalikan A itu kan hasilnya 3AC. 3C dikalikan 2B hasilnya min 6BC, gitu kan. 3C dikalikan min 4C hasilnya min 12C kuadrat. Nah, kalau sudah yang kiri sudah dikalikan semuanya dengan yang kanan, sekarang tinggal yang kanan ini. Min 1 dikalikan A hasilnya min A doang gitu kan. Ini min 1 dikalikan 2B hasilnya min 2B. Min 1 dikalikan dengan min 4C hasilnya plus 4C yang di sini kan. Nah, kalau kita buat dalam tabel ini kan ada A 2B min 4C, A 2B min 4C. Sini ada 3C min 1, 3C min 1. Kalikan aja, A dikalikan 3C, 3AC, 3C dikalikan 2B. Kan hasilnya 3 kali 2 kan 6 ya. 6BC, 3C dikalikan min 4C hasilnya min 12C kuadrat. Min 1 kali A, min 1 kali 2B, min 2B, min 1 dikalikan min 4C hasilnya 4C. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Perkalian bentuk aljabar dalam sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari. Panjang suatu persegi panjang 2 lebihnya dari lebarnya. Hitung luas persegi panjang dalam bentuk aljabar. Diketahui misalkan lebarnya itu L. Ya. Maka panjangnya karena di sini panjangnya 2 lebihnya, maka di sini L ditambah 2. Yang ditanya apa luasnya? Apa rumus luas? Luas itu panjang kali
Lebar. Panjangnya yang mana? Panjangnya yang L ditambah 2 ini tadi. L tambah 2. Lebarnya ya L saja. Ya sudah kita kalikan. L dikalikan L hasilnya berapa nih? L kuadrat kan? 2 dikalikan L hasilnya adalah 2L. Selesai. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah L kuadrat ditambah 2L. Nah, sekarang untuk pembagian. Untuk pembagian itu kita harus ingat dulu tadi, kalau untuk perkalian kan A dikalikan A hasilnya A pangkat 2. Artinya A-nya pangkat 1, A-nya pangkat 1, berarti saya tambah 1, A jadi A pangkat 2. A dikalikan A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 3. Dapatnya dari mana? Ya ini tadi, ini A pangkat 1, A pangkat 2, 1 tambah 2 kan A pangkat 3. Nah, pada pembagian A dibagikan A itu A per A. A bagi A kan sama dengan 1 gitu ya. Jadi A bagi A itu sama dengan A. Tadi kan ini pangkatnya A-nya pangkatnya 1. Yang ini A-nya pangkatnya 1. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Gitu kan. A pangkat 0 berarti hasilnya 1. Nah, di sini ada 3A dibagi A. 3A dibagi dengan A. Kan ini bisa sederhanakan nih. A dibagi A kan 1 ya. Berarti 3 bagi 1 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang 16A kuadrat B dibagi 4AB. Nah, ya sudah ini koefisiennya itu dibagi saja. Yang sama ya, 16 dibagi 4 kan hasilnya 4. Ini A kuadrat dibagi A, berarti A pangkat 2 dikurang 1 nih kan. Jadi hasilnya A doang. B dibagikan B atau B pangkat 1 dikurang 1 hasilnya adalah 1. Jadi 4A dikali 1 hasilnya adalah 4A. Tuh untuk pembagian. Nah, bagaimana kalau pembagiannya bentuknya seperti ini? Nah, kalau bentuknya seperti ini maka kita tinggal buat aja begini. Kita gunakan Progapit ya, kalau zaman dulu ya namanya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini E kuadrat. Ini ditambah 5X. Setelah itu dikurang 300. Nah, dibagi berapa? Dibagi X ditambah 20. Nah, E kuadrat dibagi X hasilnya X saja. X dikalikan X hasilnya X kuadrat. X kuadrat dikali plus 20 hasilnya plus 20 apa? 20 X. Ini 20 ya. Dikurang gitu kan. X dikurang X habis. 5 dikurang 20 hasilnya min 15 X. Utang 300, utang 0 hasilnya min 300. Nah, sekarang min 15 dibagi X hasilnya berapa? Min 15 aja. Min 15 dikalikan X hasilnya min 15 X. Min 15 dibagi min 15 dikali 20 hasilnya berapa? 12 kali 20 itu min 300. Nah, kemudian diapakan? Langsung dikurangkan. Hasilnya adalah 0. Kalau sudah hasilnya 0 artinya dia sisanya itu 0, nggak ada sisa lagi. Jadi X kuadrat ditambah 5X dikurang 300 dibagi X ditambah 20 hasilnya yang mana? Hasilnya yang ini. Jadi hasilnya adalah X dikurang 15. Nah, ini hasilnya. Hasil pembagiannya. Oke, nah sekarang apa sih yang dapat kalian simpulkan? Yang pertama, pada perkalian bentuk aljabar jika variabelnya sama maka pangkatnya dijumlahkan. Masih ingat dong? Kalau seperti ini artinya begini loh. Yang tadi itu kalau misalkan di sini dia kan A pangkat 2 dikali A pangkat 1 maka sama dengan A pangkat 2 tambah 1 maka sama dengan A pangkat 3. Maksudnya seperti itu. Pada perkalian bentuk aljabar perkalian koefisien langsung dioperasikan. Maksudnya begini. Di sini misalkan ada 2A dikali dengan 3B. Maka ini kan tinggal kalikan aja 2 dikalikan 3 koefisien sama koefisien. Jadi sini 6AB seperti itu. Pada pembagian bentuk aljabar jika variabelnya sama maka pangkatnya dikurangkan. Artinya kalau ada soal sini A pangkat 4 dibagi A pangkat 2 maka sama dengan A pangkat 4 dikurang 2 kan gitu. Sama dengan A pangkat 2. Nah, pada pembagian bentuk aljabar pembagian koefisien langsung dioperasikan. Maksudnya di sini kalau ada 4A B pangkat 2 dibagi 2A sama dengan, maka kan langsung dibagi aja. Di sini 4 dibagi 2. 4 bagi 2-nya itu berapa? Gitu. A dibagi A. 1 kan? 1. B pangkat 2 tetap di atas ini B pangkat 2. Maka di sini hasilnya 2 kalikan B pangkat
2. Nah, contohnya seperti itu untuk mengingat kembali aja. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian coba kerjakan latihan soal nomor 1, FPB dan KPK dari 12X pangkat 3, Y pangkat 2Z, dan 4X pangkat 4, Y pangkat 2, Z pangkat 2. Cari ya, tadi kuncinya kalau FPB itu berarti cari pangkat yang terendah dan sama, kalau KPK itu pangkat yang tertinggi dan tidak sama. Yang nomor 2, hasil kali dari 2A dikurang 1 dan A ditambah 5. Ini 2 suku ya. Perkalian 2 suku. Hasil kali 3B dengan 2A ditambah 3B min 5. 1 suku dengan 3 suku. Hasil bagi dari 4X kuadrat ditambah 2X min 6 dan 2. Nanti kalian lihat lagi videonya. Hasil dari 3X kuadrat ditambah 5X min 2 dengan 3X min 1. Silahkan kalian tonton lagi videonya jika belum paham. Oke, demikian penjelasan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.